Kemudian di sini ada kategori A. Jadi kategori A itu maksudnya di sini MCCB yang tidak diberikan waktu tunda. Jadi kan ada tuh yang MCCB yang diberikan waktu tunda. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Engineer TV. Hari ini kita akan ngebahas tentang MCCB. Jadi beda dengan MCB ya. Jadi MCCB ini fungsinya untuk ketika ada terjadinya hubung singkat atau short circuit ya teman-teman ya, sebagai pengaman. Nah hampir sama dengan MCCB kegunaannya, namun kapasitasnya di yang lebih besar teman-teman. Nah MCCB ini dia 3 pol, jadi ada RST. Nah ada yang MCCB 4 pol, RSTN seperti itu. Nah ini adalah dari Merlin Gerin, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini di sini ada keterangannya, yaitu dengan nomor seri EZC 100N dengan kapasitas yaitu 100 ampere. Nah ini 100 ampere ya. Nah terus ini ada tuasnya teman-teman ya, untuk mengoperasikan si MCCB ini ya, molded case circuit breaker. Nah ini dalam keadaan posisi trip. Nah trip itu seperti apa? Trip itu masih di dalam keadaan tengah-tengah seperti ini. Nah jadi kalau kita mau closing atau kita mau sambungkan atau on ini ya teman-teman ya, nah kita turunkan dulu nih si tuasnya ini ke bawah. Nah seperti ini, nah, agak keras. Nah kalau udah turun baru kita bisa closing seperti itu. Nih ada indikatornya juga nih, ini dalam keadaan off. Nah berarti indikatornya kan warna hijau tuh. Nah kita closing, kita cara naikin doang ke angka 1. Jadi kalau off itu dia di angka 0. Ini dalam keadaan off. Jadi kalau trip kita masih turunkan dulu, terus kita naikin. Nah seperti itu. Ini berarti dalam keadaan tersambung atau closing atau on. Nah berarti ini kan di angka 1 nih. Ini berarti masih nyala atau on ya. Terus kalau kita mau tripin secara manual bisa seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita tekan aja nih. Ini yang indikator merah ya, yang pushnya. Tinggal keadaan trip. Nah nanti dia dalam keadaan tengah-tengah seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada beban lebih kita bisa ngelihat dia trip atau memang ada short circuit. Nah ini tengah-tengah berarti adanya trip ya, seperti itu. Nah kemudian di sini ada ininya teman-teman ya, nameplate atau keterangan ya teman-teman ya. Nah ini akan saya sedikit jelaskan ya. Di sini kita bisa lihat dari atasnya dulu, SC pack ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada UE atau kurung buka V ya teman-teman. Jadi maksudnya apa? Nah V ini ya teman-teman ya, berarti ini adalah rate operational voltage, jadi nilai tegangan kerja yang digunakan. Nah jadi untuk MCCB ini nilai tegangan kerja yang digunakan adalah nilai tegangan alternating current ya, atau AC dengan tegangan 220 atau 240 ya. Nah terus ada lagi nih 380 volt, kemudian ada 400 atau 415 volt. Kemudian untuk tegangan maksimal ya berarti adalah 440 volt, kelihatan ya teman-teman ya. Nah kemudian ada lagi nih IEC ya, berarti ini IEC itu adalah International Electronical Commissioning. Nah jadi ini ada nomor seri IEC-nya teman-teman. Nah kemudian di sini ada ICU. Nah ICU itu apa? ICU itu adalah Rate Ultimate Breaking Capacity. Jadi nilai pemutus tertinggi saat hubung singkat teman-teman. Nah kita ngeliatnya gimana? Nah kita ngeliatnya ketika tegangan ada 20 berarti ini kan 25 kA, berarti adalah 25.000 ampere seperti itu. Untuk tegangan kerja 380 berarti KA nya berapa? 18. Untuk tegangan kerja 400 sampai 415 tegangan kerjanya berapa? Untuk yang tadi saya bilang KA nya ya, pemutus tertinggi saat hubung singkat gitu loh. Jadi ini ketika hubung singkat untuk tegangan kerja 400 volt yaitu adalah 15.000 ampere. Nah sama 440 adalah 10 ampere. Jadi di sini semakin tinggi tegangan maka semakin rendah si KA-nya teman-teman, seperti itu teman-teman. Jadi dia berbanding terbalik. Nah kemudian di sini ada teman-teman, ini ada ICS. Jadi ICS itu adalah Rate Service Breaking Capacity. Nah jadi nilai pemutus satu hubung singkat teman-teman. Nah dia tuh 50% ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, 50% ICU ya. Jadi nilai pemutus hubung singkat tertinggi ya teman-teman ya. Ini bisa ngeliat gak? Kelihatan gak sih?
Ini agak cahaya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Oh, ini kita fokus, ini kurang fokus. Nah terus kemudian ini ada lagi namanya JIS. Nah JIS ini adalah Japanese Industrial Standard kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi ini ada nomor serinya juga nih yang di JIS. Nah kemudian di sini ini sama nih tegangan kerjanya ya. Ini yang tegangan kerja yang 220 ya, sampai dengan 460 volt. Terus di sini juga ada nih ya 25 kA sama 10 kA teman-teman. Nah kemudian di sini ada NEMA nih. NEMA itu National Electrical Manufacturer Association. Jadi ini NEMA itu ini produsen pedagang di Amerika teman-teman. Jadi ini udah bagus banget teman-teman. Ini nggak kelihatan ya. Nah jadi ini udah bagus banget nih NEMA ini. Kemudian abis itu di sini ada sama nih. Jadi nilai tegangan kerja 240, tentunya 25 kA. Kemudian di sini 227 sampai 480 volt ya. Kemudian di sini ada kategori A. Jadi kategori A itu maksudnya di sini MCCB yang tidak diberikan waktu tunda. Jadi kan ada tuh yang MCCB yang diberikan waktu tunda, ada suntripnya, ada segala macam ya. Jadi yang bisa disetting untuk ketika terjadinya trip, jadi bisa pakai berapa detik gitu. Nah kalau ini kan kategorinya A ya, berarti nggak ada teman-teman. Kalau kategori B itu berarti MCCB yang sudah dilengkapi dengan pengaturan waktu tunda teman-teman, untuk memutus saat terjadinya short circuit teman-teman. Sedangkan ini yang kategori A ya, ini tidak ada. Jadi ini MCCB ini tidak dilengkapi dengan waktu tunda. Nah kemudian di sini ada UI 660 volt. Nah UI ini apa? UI ini adalah red insulation voltage. Jadi nilai tegangan isolasi teman-teman. Jadi nilai tegangan isolasinya itu berapa? Di sini kan 660 volt, 690 ya teman-teman ya. Jadi dia ini harus lebih besar dibanding nilai tegangan kerja teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kan nilai tegangan kerjanya yaitu maksimalnya itu bisa lihat ya, paling maksimal itu 460 volt. Nah 480 ya nih kelihatan. Nah sedangkan ini ya, yang UI ini adalah nilai tegangan isolasi, jadi harus lebih tinggi dibanding nilai tegangan kerja. Nah jadi bila melebihi ya teman-teman ya, untuk nilai tegangan isolasinya, maka nih si casing ini bisa rusak atau jebol atau bocor lah teman-teman ya. Nah nanti malah nggak bisa digunakan lagi nih si MCCB-nya, seperti itu. Nah kemudian di sini ada UMP ya, nih UMP ya teman-teman ya. Berarti itu adalah mampu menahan lonjakan arus sebesar 6000 volt. Nah ini jadi UMP itu yang tadi saya bilang red impulse withstand voltage teman-teman. Jadi mampu menahan lonjakan sesaat teman-teman. Jadi untuk nilainya itu kan 6 kV ya, berarti 6000 volt. Nah, jadi lonjakan yang bisa ditahan ketika ada terjadinya lonjakan teman-teman ya adalah senilai 6 kV. Nah, kemudian untuk ininya teman-teman ya, frekuensinya yaitu ada 50 sampai 60 Hz. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini biasanya MCCB ini dipasang di panel-panel teman-teman, panel-panel listrik. Nah ini untuk pengaman yang lebih kapasitasnya bebannya besar, seperti itu teman-teman. Nah mungkin seperti ini dari video saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa ditanya aja di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dari video ini, salam engineer.